eh, pengen ngelihat, nanti kakak kirim, kakak akan upload di link YouTube, nanti kamu tinggal buka, oke? Oke. Oke, kita akan langsung latihan aja, step by step, supaya kamu lebih paham dasarnya. Oke, aku akan hapus ya. Oke, aku clear dulu. Set. Next, kita akan latihan soal dulu, untuk yang pertama. Oke, boleh kamu bacakan nomor 1? Pada segitiga ABC, siku-siku di B, serta panjang AB sama dengan 5 cm, BC sama dengan 12, tentukan A, panjang BC, B sin A, C cos A, D tan A, E sin B, F cos B. Oke, keren-keren. Aku buat segitiganya dulu ya. Oke. Siku-sikunya di mana ya? Di B. Oke, berarti di sini kita buat si B. Sini. Kita bisa buat di sini si B. Habis si B, hurufnya adalah huruf si C. Si B ini dia 90 derajat. Habis si C, dia si A. Dia harus ke kanan ya. Oke. Sekarang ada namanya di sini sudut. Sudutnya si C. Ada namanya sudutnya si A. Itu dia. Untuk yang sinus tadi, kalau kamu masih ingat, sinus itu sama dengan apa? Demi. Oke, Demi. Kalau cos? Sami. Oke. Kalau dia tangen? Desa. Oke. Nah, di sini kan AB-nya adalah 5, berarti kita tulis di sini 5. Oke, di sini BC-nya adalah 12. Oke. Nah, kita tentukan dulu miringnya. Miringnya ini kita pakai rumus apa nih kira-kira? Rumus yang AB kuadrat. Yes, iya. Oke, iya itu. Yang ini kan? Iya. Oke, Pitagoras ya namanya ya. Oh iya. Berarti Iya. di sini AC kuadrat sama dengan, boleh 12 dulu, boleh 5 dulu. 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ini sama dengan AC akar daripada 12 kuadrat itu 144. 5 kuadrat itu adalah 25. Sehingga nanti dia menjadi akar daripada 169, atau bisa kita tulis adalah 13. Berarti di sini kita buat 13. Siap-siap ya, bukan kuis ya, latihannya. Oke. Untuk yang pertama, kakak tanya nih, panjang BC-nya berapa? Panjang BC-nya 12. Oke, di sini udah ya. Tapi ditanya lagi, ada aja nih soal. Yang B, sin A. Sin A itu mana nih? Ya. Yang 12/13. Bagus, keren. Lanjut yang C, kosinus alfa, kosinus A maksudnya. Tiga. Sami. 5/13. Yes. Yang bagian D, tangen. Tangen A. 12/5. Oke, bagus. Well done. Di sini bagian E, sin B. Sin B. Nggak ada samping sama miringnya kan? Iya. Langsung aja. B itu berapa derajat? 90. Udah langsung aja dia. Di sini dia agak-agak dipu ya. Sin 90. 90. Oh. Gitu dia.
Jadi nggak ditanya sin C gitu dia. Tapi nanti kalau ditanya misalnya sin C berarti 5 per 5 per 3. 13. Oke, 5 per 13 ya. Oke. Nanti untuk yang sin 90 sudut-sudut istimewa, nanti kakak jelaskan next. Kita di sini cuman ini dulu ya, perbandingan dulu. Kalau cos B berarti cos? Cos 90. Oke, bagus. Oke, kira-kira dari sini ada yang mau ditanya? Oh, udah jelas sih sejauh ini. Oke. Nah, di sini kan untuk trigonometri ini ada namanya kebalikan. Kebalikan apa sih artinya? Kalau kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala gitu ya. Maksudnya Kak, aku kurang paham. Nah, untuk yang di sini, Yola, Kakak akan jelaskan kebalikan daripada trigonometri itu. Nah, di sini kamu udah keren banget di sini untuk sin, cos, tangen. Udah kamu babat habis-habisan, udah keren. Sekarang kita akan masuk nih. Kalau namanya sin gitu ya. Kebalikan sin adalah sin X gitu ya. Sin apa aja, itu kebalikannya adalah 1 per cos. Sekan. 1 per kosekan namanya kosekan ya. 1 per kosekan. Disimbolkan dengan CSC ya. Kosekan atau disimbolkan dengan CSC. Atau kosek juga boleh. Nah, kalau dari tanya di sini, berarti kalau kosekan, kosek atau CSC, kita buat dulu ya dalam kurung. CSC itu sama dengan 1 per sin. Gitu deh. Nah, kebalikannya lagi, kalau ada namanya cos X, kebalikan cos adalah 1 per sekan. Sek gitu deh ya. Sekan artinya. Atau sekan bisa dicari dengan, kalau diketahui cosnya, 1 per cos gitu dia. Kebalikannya. Next, kalau di sini ada namanya tangen. Tangen X itu kebalikannya adalah masing-masing mempunyai kebalikan ya. 1 per kotangen. Gitu deh, kotangen X atau kotangen X 1 per tangen X. Gitu deh. Oke. Kira-kira ya, kalau misalnya nih kakak tanya Yola, kalau misalnya kakak tanya, kalau misalnya di sini diketahui adalah sinus alfa atau sinus A adalah 12 per 13, berarti kosekan A adalah, nah kalau di sini ditanya seperti itu, ini sebagai contoh soal ya. Ya, kalau misalnya di sini ada soal ya, ini kalau misalnya diketahui sin A sama dengan 12 per 13, berarti kosekan alfa sama dengan 1 per sinus atau 1 per 12 per 13. Atau kalau misalnya kamu pengen lihat 1 dibagi 12 per 13, cara cepatnya ya 1 dikali 13 per 12 gitu ya. Atau bisa kita tulis di sini langsung dibalik aja ya. Langsung dibalik aja dia, karena dia emang kebalikannya. Oke, 13 per 12. Gitu ya. Oke, kalau misalnya di sini kosekan alfa sama dengan 5 per 13, berarti sekan alfa berapa? 13 per 5. Yes. Jadi kalau namanya sekan, kalau cos itu tadi sami, berarti sekan itu adalah misa gitu ya, oke? Oke. Kalau tangen itu adalah desa, berarti kotangen itu adalah sade gitu ya. Tangen alfa berapa? 5 per 12. Yes. Oke, begitulah dia untuk perbandingan sisi-sisi pada trigonometri. Selanjutnya, ini udah jelas semuanya. Kalau udah, kamu screenshot boleh ya? Oke, Kak. Oke. Oke, udah, Kak.
Oke, kita kembali lagi ke topik yang di atas ya. Oke. Nah, ini tadi yang kakak buat itu. Udah kakak ini kan, ada namanya kotangen, ada namanya sekan, secan ya, boleh sekan terserah sih bilangnya apa, kosekan, itu dia. Tapi kalau misalnya di sini ada rumus tambahan lagi, tangen itu adalah sin per kos, gitu dia. Kok bisa kak? Nanti dia akan kembali menjadi desa. Nanti kita buktikan boleh. Di sini juga karena dia tangen sama dengan sin per kos, berarti kotangen sama dengan kos per sin, gitu ya. Di sini ada rumus tambahan, nanti kita akan pakai. Terus lagi, untuk sin, kuadrat tambah cos kuadrat, itu sama dengan 1 gitu dia. Tapi di sini sama-sama ya, alfa di sini sama dengan alfa. Jadi kalau misalnya sin kuadrat 50 tambah cos kuadrat 50, hasilnya pasti 1. Oke, cukup jelas? Cukup, Kak. Oke. Next, kita akan masuk ke materi berikutnya. Yang di sini adalah nilai trigonometri. Asik. Sini nih, ini yang paling seru nih. Dasar daripada trigonometri itu kita harus tahu nih. Sinus 150 berapa? Oke, kalau misalnya kakak boleh tahu, kamu udah paham nggak kalau misalnya kakak tanya, sinus 120 berapa ya, Yola? Kalau itu aku masih belum hafal gitu. Kalau Oke, suruh kayak yang sudut istimewa gitu. oke, belum hafal ya. Kakak bantu ya. Oke. Oke. Nah, untuk dia trigonometri ini, mau dia namanya sudut istimewa gitu ya. 120 adalah sudut istimewa. Jadi sinus 120 itu sama dengan sinus nanti di antara mereka. Nah, apakah ini, apakah ini. Jadi nanti nggak meleset dari sini gitu ya. Ini adalah apa sih namanya itu? Sinus 0 itu sama dengan sinus berapa sih? Gitu ya. Contoh ya Kak buat ya, sinus sinus 30 itu sama dengan sinus 150. Kenapa gitu ya? Nanti Kakak jelaskan. Jadi kamu nggak usah cari-cari ini 150 berapa sih ya? Nanti hubungannya pasti ke sinus 30 gitu ya. Atau mungkin sinus 400 berapa gitu ya. Nanti Kakak jelaskan. Oke, tetap semangat. Ready? Oke. Oke, Kak. Nah, di sini kalau namanya sinus, ini kamu harus hafalkan dulu. Namanya sinus 0, jadi nanti dia sebenarnya dari 0. Kalau sinus 0 itu 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Sebenarnya itu dari mana, Kak? Sebenarnya itu adalah setengah akar 0, semua setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Contohnya, Kak? Oke, buat dulu ya. Ya. Oke, untuk yang ini tadi itu ada namanya sin setengah akar 0. Jadi nanti urutannya kayak gitu ya. Dari dia setengah akar 0, setengah akar 0, itu sama dengan 0. Apa akar 0 kan 0 ya. 0 dikali apapun 0. Lanjut setengah akar 1. Akar 1 sama dengan 1. Jadi nanti jadinya 1 kali setengah setengah. Habis itu setengah akar 2 nggak bisa diakarin, ya udah tetap gitu ya. Habis itu setengah akar 3 juga nggak bisa diakarin, ya udah tetap. Habis itu setengah akar 4-nya bisa diakarin. Akar 4 berapa? 2, Berarti setengah kali 2 sama dengan 1. yes, gitu deh. Jadi inilah dia asalnya. Jadi kamu harus hafal ya. Sini dia sudut istimewa itu kalau di matematika dia dari 0
Beda ya sama fisika. Fisika ada penambahan 53 derajat atau berapa gitu. Kalau di matematika cukup ini aja, 0, 30, 45. Habis itu dia ada 60 derajat, ada 90. Oke, kita mulai ya. Sin X gitu dia. Sinus 0 berapa? 0 Sinus 30. setengah Oke, sinus 45. setengah akar 2 Oke. Sinus 60. setengah akar 3 Sinus 90. 1. Oke. Nah, ini kakak tutup dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke cos ya. Untuk cos itu dia urutannya harusnya jadi dibalik urutannya. Jadi nanti di sini kalau cos X itu ini dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau cos dia dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, baru 0. Oke? Berarti cos 0 berapa ya? 1 Bagus. Cos 30. setengah akar 3 Oke, keren. Cos 45. setengah akar 2 Oke. Cos 60. setengah Oke. Cos 90. 0. Oke, bagus. Nah, di sini tadi ada rumus bahwasanya yang di sini tadi kalau kamu masih ingat di sini di sebelah sini tuh kita clear bentar yang ini gitu ya. Nah, di sini tadi kita akan mencari tangen dengan cara apa? Kalau di sini namanya tangen ada rumus dari pembantu, tangen alfa atau tangen X itu sama dengan sin X per cos X gitu dia. Jadi nanti kalau di sini tangen, kakak kalau misalnya kayak gitu tuh dari SMA gitu ya, nggak hafal gitu dia. Palingan aku pakai rumus ini aja. Yang aku hafal itu cuman sinus sama cos. Kalau tangen gitu dia. Kalau aku dari SMA gitu ya. Tapi karena sering ngajar, udah langsung tahu gitu ya. Langsung pakein aja. Kalau tangen 0 berarti sin 0 per cos 0. Berarti 0 dibagi 1 gitu. Nanti di sini 0 dibagi 1 berapa? Gitu dia. 0 dibagi 1 berapa ya? 0 Oke. Setengah dibagi setengah akar 3. Nah, kalau kayak gini nih, setengah dibagi setengah akar 3. Kayak gini. Oke, apa yang bisa dicoret? setengah Oke, nanti dia akan menghasilkan 1/akar 3 gitu dia. Sebenarnya ini hasilnya. Cuman kalau kita waktu di SMP diajarkan nggak boleh akar di bawah atau dirasionalkan. Jadi, kali lurus, 1 kali akar 3 jadi 1/akar 3. Akar 3 dikali akar 3, yaitu penyebut menjadi 3. Nanti 1/3 akar 3. Jadi kita buat di sini. 3 akar. Oke. Untuk tangan 45 berapa ya? 1 Yes. Tangan 60? akar 3 Ya, jebret, jebret. Oke, setengah habis. Berarti dia setengah akar 3. 1/0? tidak terdefinisi. Iya, tidak terdefinisi atau kita buat di sini simbolnya boleh tak hingga gitu dia. Oke. Oke, keren. Nah, di sini aku akan menjelaskan selanjutnya materi tentang gimana sih sinus itu, gimana sih kosinus itu, kalau dia di kuadran 2, kalau dia di kuadran 3, kalau di kuadran 4. Maksudnya, Kak, gitu ya. Ini kan masih di kuadran 1. Apa itu kuadran 1? Apakah sejenis makanan ringan gitu ya? Oh, enggak. Kalau namanya trigonometri, sinus sama kosinus gitu ya, sama tangen, kalau dia udah beda kuadran, itu udah beda lagi ya nilainya. Apa sih itu kuadran, Kak? Oke, Kakak jelaskan. Kuadran sering disimbolkan di buku itu KW gitu ya.
atau simbolnya kuadran. Ini sumbu X positif, berarti sin sumbu X negatif. Sini sumbu Y positif, Y negatif. Nah, di sini ada namanya KW atau kuadran 1. KW1. Ada namanya KW2. Ada namanya KW3. Ada namanya KW4. Oke. Di sini kita harus hati-hati ya. Oke, note ya, note gitu ya. Note atau catatan yang paling harus kita perhatikan adalah kalau kuadran menentukan apakah di menentukan hasil trigonometri itu positif atau negatif gitu dia. Atau negatif. Oke, boleh dibaca note-nya? Kuadran menentukan hasil trigonometri positif atau negatif. Oke. Nah, kalau kuadran itu, D, di sini dia dari 0 sampai 90 gitu ya. Itu namanya kuadran 1. 90 lebih sampai dia 180 itu kuadran 2. 180 lebih sampai 270 itu kuadran 3. 270 lebih sampai dia 360 itu namanya kuadran 4. Oke, kita tebak-tebakan dulu ya. Nanti kamu jawab di kuadran berapa gitu ya. Nanti kalau misalnya kakak kasih nih 150 di kuadran berapa yuk? Kuadran 2. Oke, 300. Kuadran 4. Wow. 230. Kuadran 3. Oke. 100. Kuadran 2. Oke. 400. Kembali ke kuadran 1. Maksudnya gimana sih Kak gitu Dan. Kalau namanya kuadran kalau tadi kan di sini sampai 360 ya. Gitu ya. Kalau 400 itu kan 400 itu adalah 360 tambah 40. Sini tadi kuadran 4, 360 tambah 40 lagi, balik lagi dia ke kuadran 1. Gitu dia. Oke? Oke. Oke. Kakak kasih tebak-tebakan lagi boleh ya? Oke, boleh. Tapi kalau kamu mau hitung cepat gini aja sih. Kalau misalnya nih, kamu buat dibagi 90 aja. Misalnya nih, 150. Di kuadran berapa gitu ya. Kalau dia masih 1, misalnya nih kalau misalnya 1 dikali 90 tambah berapa gitu ya. Tambah 60. Kalau di sini masih 1, berarti langsung tambahkan sini. Berarti tambah 1. Ini kan kuadran 1 kan? Tambah 60 lagi berarti tambah kuadran 2. Misalnya 400 itu sama dengan 4 kali 360. Sorry, 4 kali 90 ya yang paling dekat ya. Tapi ditambah berapa lagi? Tambah 40, masih ada sisanya. Namanya sisa. Ini kuadran 4, tambah satu kuadran lagi, kuadran 5 atau kuadran 1 gitu dia. Oke? Oke. Oke, Kakak pengen agak ini ya, agak kakak buat dulu 315 kuadran berapa ya? Kuadran 4. Oke. 570. Kuadran 3. Yes, bagus. Keren. Satu lagi nih. Mantap. Berapa ya aku buat ya? Keren, kamu udah cepat tangkapnya juga ya.
Kalau kakak buat berapa ya? 400, enggak ada 500 berapa dia? Kuadran 2. Kuadran 2. Oke, bagus-bagus, lumayan sih. Udah mantap ya. Nah, udah kakak jelaskan sekali lagi. Kalau 500 itu berapa yang paling dekat sih? 5 dikali 60. 90, tambah nanti di sini ya. Jadi nanti kuadran Iya. 5, kuadran 6, atau kuadran 2. Gitu ya. Sebenarnya nggak ada ya kuadran 6 ya. Jadi kita misalkan ada gitu. Asik, keren, lumayan. Nah, kakak sebenarnya cukup bangga ya sama kamu ya. Langsung dapat kayak gini gitu ya. Langsung kakak happy. Langsung dapat materinya, dapat semuanya. Jadi nanti untuk namanya kuadran-kuadran ini, terlebih dahulu kamu lihat ya, dia kuadran berapa sih? Kalau ditanya di sini, sinus 150 di kuadran berapa ya gitu ya. Nanti kamu akan lihat ya. Sini untuk kuadran 1, sinus, kosinus, tangen, itu semuanya bernilai positif gitu ya. Sinus kebalikannya CSC atau kosekan, cos kebalikannya itu adalah sekan, tangen kebalikannya adalah kotangen. Jadi mau kotangen dia di antara 0 sampai 90, kotangen 70, kotangen 50, tangen tangen 89, kosekan 78, itu selalu bernilai positif gitu dia. Jadi dia all itu adalah positif. Sedangkan untuk kuadran 2 itu yang bernilai positif itu adalah sinus sama kosekan. Dia positif gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya di sini sinus 150, dia pasti jawabannya positif. Itu dia. Tapi kalau ditanya namanya kotangen 150, udah pasti jawabannya negatif. Selanjutnya untuk di kuadran 2 itu adalah sinus sama kosekan. Kalau di kuadran 3 namanya tan. Tan sama kebalikannya adalah kotangen. Jadi nanti tangen 250, 260 itu selalu positif. Tapi kalau kamu tanya sin sama cos 210, itu pasti dia negatif gitu ya. Oke, lanjut. Kalau di sini dia kuadran 4 ya, kosinus sama sekan. Jika Kak bulatin dulu yang ini. Oke. Harus ada dulu positifnya kita buat. Oke. Menurut kamu susah nggak materinya di atau udah masih sejauh ini aman kok Kak gitu ya? Sejauh ini sih masih aman. Oke, mantap. Nah, untuk yang seperti ini Kakak akan jelasin ke kamu dari 360 aja dulu ya. Nanti untuk yang di sini itu untuk melihat kuadran 2 itu ada namanya pakai pembantu atau namanya sudut penolong ya. Jadi kalau misalnya di sini sinus, jadi kakak langsung buat ringkasannya aja karena ini banyak ya. Jadi nanti untuk mendapatkan namanya sinus 150, gitu dia, ada namanya sudut berelasi namanya. Sudut 150 itu adalah kamu boleh pakai penolong yang sudut mendatar. Sudut mendatar ini apa sih? Coba lihat sini. Ada dia 180, ada dia 360. Oke, untuk yang vertikal itu 90 sama 270. Oke.
Nah, untuk melihat, kan di sini kakak udah tadi bilang, kalau 150 itu, relate-nya itu kemana, hubungannya itu kemana, ke antara yang ini, pasti dah. Kalau dia masih sudut istimewa, pasti dia ke sini dia. Pasti nanti ujung-ujungnya ke situ semuanya. Jadi sudut 150 ini kemana sih Kak relate-nya? Ke 0 kah? Ke 30 kah? Ke 45 kah? Gitu dia. Kamu boleh pakai dua cara. Boleh pakai relasi dia yang tegak atau vertikal. Boleh pakai yang eh, apa sih namanya? Mendatar. Tapi kakak recommended yang mendatar. Tapi kita akan pelajari dua-duanya. Oke, di sini kakak akan buat. Oke, akan buat dulu ya. Contohnya supaya kamu lebih paham. Nanti kalau buat ini takutnya bingung. Kita akan masuk di kuadran 2. Untuk dia kuadran 2 itu misalnya bisa kita buat misalnya 150 gitu dia ya. Untuk kuadran 2 itu bisa pakai 180 kurang alfa gitu dia. Atau 90 tambah alfa. Kalau kamu pakai 180 berarti sudut datar. Kalau kamu pakai 90 berarti sudut vertikal, ya sumbu vertikal. Contoh ya, kalau misalnya kamu buat nih, sinus 180 kurang alfa itu sama dengan karena dia kuadran 2 ya. Kalau dia kuadran 2 berarti di sini positif. Berarti kita buat sinus alfa. Yang ini Kak nggak diambil negatifnya, enggak. Tadi udah Kakak note di sini, yang menentukan dia positif sama negatif hanya ini nih, kuadran. Itu dia. Jadi alfanya aja diambil, positif atau negatif nggak peduli gitu ya. Next lagi, kalau di sini cos 180 kurang alfa, karena dia cos di kuadran 2, 180 kurang alfa itu adalah di kuadran 2, maka di sini pasti negatif. Negatif dia, negatif alfa. Next lagi, di sini adalah tangen 180 kurang alfa, nanti ambilnya alfa aja gitu ya. Berarti di sini negatif juga. Karena apa? Karena dia di kuadran 2. Itu dia kalau dia pakai 180. Tapi kalau pakai 90 gimana sih Kak? Gitu ya. Kalau kamu pakai 90, sin 9, oke, 90 tambah alfa itu sinus positif atau negatif tuh kuadran 2 positif. Oke. Tapi kalau pakai 90 sin berubah menjadi cos. Cos apa Kak? Cos alfa. Oke, kalau cos 90 tambah alfa, 90 tambah alfa itu adalah kuadran 2 berarti dia negatif. Itu dia. Cos berapa nih? Kalau kamu pakai 90, berarti di sini cos berubah menjadi sin. Bukan kebalikannya ya, dia berubah. Tapi kalau dia tangen 90 tambah alfa, tangen ini di kuadran 90 tambah alfa itu kuadran 2, berarti tangen di sini negatif, tangen akan berubah menjadi kotangen. Oke, kira-kira ada yang pengen kamu tanya? Enggak sih, Kak. Oke, kakak buat ya contohnya ya. Oke, kita akan buat contohnya di sini. Eh, langsung ke contoh aja. For example, ya. Nah, misalnya nih gurunya bilang nih, Yola, tolong jawabkan ini soal kuis ya katanya. Sinus misalnya 150. Sinus 150 sama dengan berapa? Sinus 180 kurang berapa ya? Supaya 150. Kurang 30. Yes. Oke, sinusnya bernilai positif atau negatif? Positif ya, Iya. karena dia di kuadran 2. Oke. Berarti yang kita ambil cuma ini aja. Berarti nanti di sini jadi 150 itu adalah sinus 30. Sinus 30 berapa ya? Nah, Oke. Kak, boleh nggak aku pakai 90?
Boleh banget. Ini cara yang kedua nih. Sinus 150 sama dengan sinus positif ya di sini karena di kuadran 2. Itu dulu pertama-tamanya. Positif atau negatif? 150 di kuadran 2 berarti positif. Oke, positif nggak usah ditulis positif. Kita buat nih sin 90 tambah berapa ya supaya 150? 60. Oke. Kalau sinus kalau pakai 90 atau sumbu vertikal, sinus berubah menjadi apa? Cos Oke, kosekan 60 berapa sih? setengah. Oke, jadi sama ya. Hmm. Oke. Kamu kira-kira yang pilih kamu cara apa sih? Kakak penasaran. Kenapa, Kak? Kamu kira-kira pilih sudut mendatar atau sudut vertikal? Mendatar. Mendatar ya, kakak juga rekom itu sih. Tapi perlu juga ini sudut apa namanya itu sudut vertikal. Sewaktu-waktu nanti kamu UTBK atau US itu nanti bermanfaat juga. Oke ya? Oke. Oke, boleh di screenshot dulu. Oke. Oke, udah, Kak. Oke ya kakak kasih dulu contohnya lagi ya. Kakak akan kasih kamu soal nanti 3, nanti kamu kerjakan. Kakak tunggu waktunya nanti paling berapa menit gitu ya. Oke, kakak akan kasih bantu lagi. Mau kamu pakai cara yang mana juga boleh. Pertama nih, kalau kakak buat misalnya kosinus 240, itu dia. Kalau kamu pengen cara yang pertama, cara mendatar kosinus 240 itu sama dengan kosinus berapa sih? 240 di kuadran berapa ya? Kuadran 3. Berarti cos di kuadran 3 bernilai positif atau negatif? Negatif. Bagus. Kosinus yang paling dekat dengan kuadran 3 itu 180 atau 360 yang mendatar. 180. Berarti dia nanti kamu buat 180 tambah berapa gitu dia ya. Oke? Oke. Oke, tambah berapa ya? Tambah 60. Oke, berarti nanti hasilnya adalah negatif cos. 60. Oke, hasilnya adalah Min setengah. yes, min setengah. Asik, keren. Lanjut yang nomor 2, kita pakai cara yang sumbu apa ya? Sumbu tegak ke vertikal ya. Sebenarnya kamu bisa pilih sih, tapi aku pengen tahu aja. Kosinus 240 negatif ya, itu dulu. Iya. Negatif. Kosinus yang 240 ini, yang tegaknya kan ada 290 atau 270. 240 itu lebih dekat ke mana? 270. Oke, 270 kurang atau tambah? Kurang. Oke, kurang berapa? Kurang 30. Oke. Kalau di sini pakai vertikal, cos-nya berubah menjadi Sin. yes, sin. Sin berapa nih? Sin 30. Oke, jadi di sini negatif sin 30 atau negatif? Negatif setengah. Oke, sama ya. Iya. Oke, kira-kira paham ada pertanyaan? Paham, Kak. Oke, kakak kasih 4 soal boleh atau 3 soal aja? 4 soal juga nggak apa-apa, Kak. Oke, kakak tunggu 5 menit boleh ya? Nanti kalau 5 menit Oke. berlalu, kamu langsung fotokan aja ke apa sih namanya ke WA. Kak, aku mohon periksa ya Kak gitu dia. Kalau udah nanti kamu langsung WA kakak. Boleh kamu mute dulu sambil minum juga boleh. Oke. Oke. Exercise. So find the value. Find the value. Pertama. Nanti pakai 2 cara aja dulu ya.
Jadi nanti ada pembahasan 4, berarti ada 2 soal aja kali ya. Ini kosinus 300. Yang kedua itu adalah tangen 120. Ini pakai 2 cara. Cara pertama dan cara kedua. Cara pertama dan cara kedua. Oke. Oke, silakan dikerjakan. Kakak tunggu 5 menit ya.